Ya, Shalom. Salam jumpa kembali bersama dengan kami di sini, Gereja Injil Karunia Makedonia, Jakarta Timur. Senang sekali kita bisa kembali bersama-sama belajar firman Tuhan untuk bertumbuh bersama, berbuah dan menjadi dewasa rohani dalam Kristus Yesus. Semoga melalui pelayanan iman secara online seperti ini, baik melalui Facebook maupun YouTube, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat terus menikmati berkat firman Tuhan dan selalu merasakan damai sejahteranya. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembahasan firman Tuhan ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa untuk memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Ini adalah sesi yang terakhir dari 9 sesi yang kami telah sajikan untuk membahas ajaran yang sangat penting, ajaran Alkitab yang dapat memenuhi pengertian kami dan juga menolong kami untuk melihat segala rencana yang terindah dari Tuhan kami. Kami sebagai tubuh Kristus, kami bersyukur Engkau menyediakan segala berkat rohani bagi kami. Biarlah menjadi saluran berkat juga pemberitaan firman Tuhan ini bagi semua yang mendengarkan. Biarlah namamu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Atas pimpinanmu ya Roh Kudus kami berterima kasih kepadamu Bapa di dalam sorga. Amin. Nah, kali ini kita akan lanjutkan lagi membahas firman Tuhan seputar ajaran dasar iman Kristen yang sangat penting, yaitu doktrin gereja kerajaan dan gereja tubuh Kristus. Sebuah pengajaran firman kebenaran tentang bagaimana Allah telah menyediakan dan menetapkan kita sebagai anggota tubuh Kristus sesuai dengan cara dan rencananya untuk menjamin hidup kekal bagi kita, orang-orang yang percaya kepada salib Kristus, sehingga kita dapat lebih meyakini lagi seluruh kebenaran Alkitab bahwa kita semua orang-orang kudus milik Allah saat ini bukanlah tergabung dalam komunitas yang disebut Israel rohani, yaitu gereja kerajaan di bumi, tetapi kita adalah tergabung dalam sebuah komunitas gereja tubuh Kristus yang sorgawi. Maka melalui kesaksian hidup kita pun sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang sorgawi ini akan dapat menolong banyak orang untuk mengalami perjumpaan dengan kebenaran yang murni, yaitu supaya mereka dapat menerima kehidupan yang kekal dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan menggenapkan seluruh kehendak Allah untuk meraih jumlah yang penuh jiwa-jiwa diselamatkan masuk ke dalam tubuhnya yang surgawi. Amin. Nah, untuk membahas topik pelajaran firman Tuhan yang sangat penting ini, maka kembali saya sampaikan bahwa kita akan membicarakan semua kebenaran terkait topik besar ini di dalam 9 sesi atau 9 kali pertemuan, dan ini adalah sesi yang terakhir. Maka saya berharap Bapak Ibu Saudara dapat mengikutinya secara keseluruhan dari awal sampai selesai 9 episode pembahasan kita ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan Alkitab kita. Untuk selanjutnya nanti kita akan membuka ayat-ayat firman Tuhan yang berkaitan dengan topik pengajaran. Bagaimana kita dapat mengetahui dengan sangat jelas dan tepat bahwa Tuhan Allah telah menentukan bagi kita sebuah kabar baik atau kabar sukacita Injil yang menyelamatkan berdasarkan Alkitab sebagai sarana yang Tuhan pakai, ya, sehingga kita tidak berusaha memakai cara yang lain atau mengatakan hal yang lain, melainkan kita sebagai anak-anak Tuhan dan orang-orang kudusnya dengan konsisten dapat mengajarkan seluruh kebenaran-kebenaran Allah yang dibagi dengan tepat dan menjangkau lebih luas lagi jiwa-jiwa dan membawa damai sejahtera Tuhan kepada dunia yang terhilang bagi kemuliaan namanya Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, apakah kita adalah orang Israel rohani? Nah, hal yang pertama yang harus Bapak Ibu Saudara ketahui tentang bagaimana pertanyaan ini kita jawab, bahwa tidak ada sama sekali ya tertulis istilah Israel rohani dalam Alkitab. Sekali lagi, tidak ada
istilah Israel rohani tertulis di dalam Alkitab. Coba dicari dari kitab Kejadian sampai Wahyu, sama sekali tidak ada tertulis kata-kata Israel rohani atau Yahudi rohani. Yang ada adalah kata Israel, orang Yahudi, ya, atau Yahudi atau Israel milik Allah, yaitu yang semuanya itu selalu konotasinya menandakan Israel secara fisik atau secara literal, yaitu sebagai sebuah bangsa keturunan bapa leluhur mereka yang bernama Abraham dan juga Ishak dan Yakub. 3 nama yang selalu diasosiasikan atau yang selalu disebut-sebut dalam urutan kesatuan akar silsilah nenek moyang bangsa Israel. Contohnya kalau kita lihat dikatakan di dalam Keluaran pasal 3 ayatnya yang ke-6 dan 15 dikatakan firman Tuhan. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Gitu, ya. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Kemudian di ayatnya yang ke-16, pergilah kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kemuliaan daripada program kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang sifatnya rahasia ini. Dan ini bukan berdasarkan nubuatan nabi-nabi Israel, tetapi berdasarkan firman kasih karunia yang langsung diterima oleh Rasul Paulus, seorang rasul besar yang dikuduskan oleh Allah untuk memberitakan Injil keselamatan atau Injil kasih karunia kepada bangsa-bangsa lain. Sejak ia dipilih, sejak ia diselamatkan, bahkan kepada semua bangsa, termasuk kepada bangsa Israel, ya. Pertama-tama mari kita akan baca di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-11 sampai ayat 22. Firman Tuhan katakan, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa Allah dan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi fakta Alkitab membuktikan bahwa ada pernah tembok pemisah antara bangsa Israel dan bangsa lain. Dan hal itu sudah kita tinjau beberapa kali dan sudah kita bicarakan pada pembahasan kita di sesi yang sebelumnya, di mana para nabi dan bahkan Yesus sendiri pun mengakui hal yang sama,
bahwa ia sendiri diutus oleh Bapa ke dalam dunia adalah untuk menyelamatkan domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kedua belas murid Yesus, Petrus dan 11 yang lainnya pun diutus oleh Yesus melakukan suatu tugas pemberitaan Injil Kerajaan Sorga bukan kepada bangsa-bangsa lain, tetapi hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel saja. Tembok pemisah antara bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain pada saat itu belum dirubuhkan. Ada pemisah atau sekat antara bangsa Israel dan bangsa lain secara rohani di hadapan Allah selama hampir 1.500 tahun. Ya, 1.500 tahun. Jadi apakah tembok pemisah atau sekat yang membedakan antara bangsa Israel dan bangsa di luar Israel atau bangsa di luar Yahudi sejak dahulu kala itu? Apa itu? Yaitu adalah dikatakan tadi hukum Taurat yang masih diberlakukan, yang tetap berlaku sejak Musa menerimanya di Bukit Sinai hingga pada masa sebelum Yesus Kristus disalibkan, atau sampai pada masa Yesus Kristus disalibkan, sebelum darah perjanjian baru ditumpahkan untuk mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Hukum Taurat adalah hukum yang tetap berlaku bagi bangsa Israel. Nah, itulah keadaan posisi perbedaan atau situasi, posisi atau status kerohanian daripada antara bangsa pilihan Allah Israel dengan bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan itu kapan terjadi? Nah, itu adalah dulu, ya, in the time past. Tetapi sekarang Alkitab katakan, but now in the time present in Jesus Christ, di dalam Yesus Kristus. Tetapi sekarang di dalam Kristus, kata Rasul Paulus tadi di ayatnya yang ke-13, di dalam Kristus kita dipersatukan. Ya. Kita, siapa yang dimaksud dipersatukan di dalam Kristus saat ini? Tentu firman Tuhan ini konteksnya tadi adalah penyatuan antara Israel dan bangsa lain di dalam Kristus Yesus, ya. Sehingga sekarang ini tidak ada lagi perbedaan antara secara rohani, baik kita semua yang percaya adalah menjadi satu di dalam Kristus, ya. Nah, ini penting diperjelas, kita menjadi satu di dalam Kristus Yesus. Nah, itu artinya program perjanjian Allah dengan bangsa pilihannya, yaitu bangsa khusus, yaitu bangsa Israel atau bangsa Yahudi yang semula dijanjikannya akan hidup di hadapan Allah. Apakah itu telah diubah atau dibatalkan atau dihapuskan oleh Tuhan sehingga tidak ada lagi atau tidak eksis lagi di masa yang akan datang, masa depan khusus daripada bangsa Israel sebagai bangsa kudus dan imamat yang rajani yang tersendiri itu? Nah, ini kita sebelumnya sudah banyak membahasnya, ya. Jelas sekali ini bukan maksud daripada Rasul Paulus seperti itu di sini, ya. Lalu apa maksudnya? Maksudnya ialah bahwa saat ini, yaitu saat di mana kita sedang hidup di zaman kasih karunia Allah yang didasarkan pada kematian dan kebangkitan Kristus, kita sedang dipersatukan menjadi satu tubuh, ya. Kita dipersatukan menjadi satu tubuh, yaitu menjadi gereja milik Tuhan yang tersendiri, yang diposisikan di atas, yaitu di sorga, bukan yang di bumi, ya. Karena kerajaan sorga itu di bumi adalah milik khusus bangsa Israel seperti kita sudah bahas beberapa kali sebelumnya, ya. Nah, untuk itu marilah kita lihat lagi agar lebih jelas lagi hal penyatuan kita dalam satu tubuh Kristus ini. Kita akan lihat pada pasal sebelumnya di Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-22 dan 23. Demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala sesuatu. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya, jadi Kristus diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Ya.
Nah, di sini jelas sekali Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan kepada kita bahwa Yesus Kristus saat ini diberikan Allah kepada kita sebagai kepala tubuhnya, yaitu jemaat tubuh Kristus. Ingat, Rasul Paulus tidak pernah mengatakan bahwa Kristus Yesus saat ini diposisikan sebagai seorang raja bagi jemaat, tetapi dia adalah sebagai kepala tubuhnya, yaitu tubuh Kristus. Artinya, penyatuan kita antara bangsa Israel dan bangsa lain itu saat ini orang-orang yang percaya di dalam posisi yang sama, ya, secara rohani di hadapan Allah. Dan tidak ada seperti Israel sebagai prioritas, tetapi semua saat ini adalah sama di hadapan Tuhan untuk menggenapi rencana Allah, yaitu program rahasia Allah, atau yang di dalam surat-surat Rasul Paulus itu sering disebutkan the mystery, yaitu program Allah di dalam Kristus Yesus yang rahasia sifatnya dan belum pernah dibukakan kepada nabi-nabi, raja-raja atau imam-imam perjanjian lama, tetapi yang dibukakan pertama kali hanya kepada dan melalui Rasul Paulus sebagai rasul besar yang Allah pilihkan untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah kepada semua bangsa saat ini. Nah, untuk melihat kebenaran rahasia atau yang disebut dengan the mystery tersebut, mari kita baca apa yang dikatakan firman Tuhan melalui hambanya Rasul Paulus dalam Efesus pasal 1, Efesus pasal 3 maksud saya, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahuinya daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dan dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isi tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi di dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah, kepada penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam judul perikop ini dituliskan tadi adalah rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Nah, rahasianya di mana? Di ayat 3 ini dikatakan, ya, di ayat 3, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku, kepada Rasul Paulus, dengan wahyu, ya, saudara. Nah, rahasia siapa? Di ayatnya yang keempat jelas dikatakan tadi, yaitu rahasia Kristus. Rahasia Kristus itu dinyatakan atau diinformasikan kepada Paulus dengan wahyu atau revelation. Bukan dengan inspirasi atau iluminasi, tetapi langsung Yesus berbicara kepada Paulus tentang rahasianya tersebut, yaitu tentang penyatuan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain di hadapan Allah menjadi satu jemaat, yaitu satu tubuh, ya, jemaat di dalam Kristus, yaitu semua orang yang percaya kepadanya saat ini. Jadi apakah satu tubuh jemaat
Yang dimaksud di sini adalah jemaat keseluruhan yang terdiri dari orang-orang percaya dari perjanjian lama hingga perjanjian baru? Oh, jelas tidak. Mari kita lihat apa yang tadi dijelaskan oleh Rasul Paulus dengan firman Tuhan di ayat 4, 5, Efesus pasal 3 ini, ya. Ayat 4 dan 5. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahuinya daripadanya. Pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, program kasih karunia Allah yang dinyatakan Allah dengan wahyu secara langsung kepada Rasul Paulus yang bersifat rahasia itu, atau yang disebut the mystery tersebut, belum pernah dibukakan kepada orang-orang di zaman angkatan-angkatan terdahulu, di zaman perjanjian lama tentunya. Nah, coba kita lihat lagi hal yang sama juga melengkapinya dalam ayatnya yang ke-9. Apa maksudnya zaman angkatan-angkatan terdahulu? Dikatakan, ya, ayat 9, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi di dalam Allah. Jadi, ada suatu tugas penyelenggaraan pelayanan. Atau di dalam Alkitab King James Version dikatakan, and to make all men see what is the fellowship of the mystery, dan membuat semua orang melihat apa itu persekutuan rahasianya, yaitu rahasia Kristus yang tersembunyi dalam diri Allah selama berabad-abad. Nah, persekutuan rahasia yang selama berabad-abad belum pernah dibukakan kepada nabi-nabi, raja-raja, imam-imam perjanjian lama tersebut, itulah persekutuan tubuh Kristus atau gereja tubuh Kristus, di mana anggota-anggota dari satu tubuh Kristus tersebut adalah setiap orang yang percaya yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus dari semua suku bangsa, dari semua suku di bumi ini, baik orang Israel maupun bangsa lain, tanpa ada perbedaan, semuanya satu tubuh di dalam Kristus. Ingat Bapak Ibu Saudara, program perjanjian Allah dengan bangsa Israel sebagai sebuah bangsa kerajaan atau imamat yang rajani di hadapan Allah di muka bumi ini bukanlah sebuah rahasia atau the mystery. Kenapa? Karena kita bisa menemukan rencana Allah tentang masa depan bangsa Israel sebagai sebuah umat kerajaan Allah di muka bumi ini dalam sepanjang kitab Nabi perjanjian lama, sehingga hal itu tidak bisa disebut rahasia. Bahwa informasi tentang masa depan persekutuan Israel di bumi ini sudah terbuka di sepanjang nubuatan nabi-nabi perjanjian lama. Ya. Nah, perlu ditambahkan juga di sini bahwa baik nabi-nabi, raja-raja atau imam-imam perjanjian lama tidak pernah menyebut Israel adalah tubuh Kristus. Saya ulangi sekali lagi. Nabi-nabi, raja-raja, imam-imam perjanjian lama tidak pernah menyebut Israel sebagai tubuh Kristus. Bahkan Yohanes Pembaptis dan 12 Rasul Kristus tidak pernah menyebut bahwa Israel adalah tubuh Kristus, tetapi menyebut mereka sebagai umat pilihan, bangsa yang kudus, imamat yang rajani, anak-anak kerajaan sorga di bumi, dan lain sebagainya. Sedangkan program jemaat tubuh Kristus saat ini adalah untuk destinasi sorga, di atas, bukan di bumi ini atau di bawah, ya. Jelas sekali hal itu Paulus katakan kepada jemaat kudus dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-15 dan 17, ya. Dikatakan di sini, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati
dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Di surga tentunya, bukan di bumi. Nah, kalau dibandingkan dengan janji Tuhan Yesus kepada murid-murid yang berkumpul menjelang hari Pentakosta, ketika saat itu terangkat ia ke sorga, malaikat itu berkata kepada mereka yang berkumpul pada saat itu, "Jangan khawatir, Yesus ini akan datang kembali kepadamu dengan cara yang sama." Artinya Yesus akan datang kembali kedua kali ke bumi ini, yaitu ke tengah-tengah bangsa Israel di Yerusalem sebagai raja segala raja dan memerintah semua bangsa di bumi bersama umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari 9 sesi pembahasan kita tentang Israel dan gereja tubuh Kristus ini, apa kesimpulan kita? Ini kesimpulan kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa lebih dari 2430 kali kata Israel dan lebih dari 289 kali kata Yahudi dan 46 kali kata Ibrani, semuanya disebutkan itu dalam Alkitab. Tetapi tidak pernah ada menyebutkan Israel rohani satu kata pun. Ya, satu kali pun, satu kalimat pun tidak pernah terdapat ada kata Israel rohani. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, perbaikilah sebutan untuk gereja saat ini, ya. Yang benar adalah gereja tubuh Kristus. Kita menyebutnya gereja tubuh Kristus, bukan Israel rohani, ya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita sangat bersyukur karena kita adalah anggota tubuh Kristus yang mulia, yang mana keselamatan kita yang percaya masuk surga telah dijamin 100% ya oleh Roh Kudus. Maka untuk itu marilah kita semakin mengasihi dan lebih tekun lagi melayani Dia, melayani Yesus Kristus, lebih sungguh lagi, lebih giat lagi, terutama memberitakan Injil keselamatan kepada seluruh dunia ini untuk kemuliaan Tuhan Yesus Juru Selamat kita tentunya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sudah menuntaskan 9 sesi pengajaran atau doktrin yang sangat penting tentang gereja, kerajaan, dan gereja tubuh Kristus. Dan kami sekarang mengerti bahwa program Tuhan saat ini yang sedang dijalankan, di mana kami hidup dan kami adalah anggota-anggota daripada tubuh Kristus, program pembangunan tubuh Kristus yang surgawi. Dan kami bersyukur ya Tuhan, Engkau pakai kami untuk memperlengkapi semua orang-orang kudus-Mu untuk pembangunan tubuh Kristus sampai mencapai kedewasaan yang penuh seperti yang Tuhan Yesus inginkan bagi kami. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi semua orang, bagi banyak orang, untuk kemuliaan nama-Mu dan membawa banyak jiwa untuk meninggikan nama-Mu. Dengan demikian, semakin banyak jiwa yang diselamatkan, maka genaplah dan penuhlah jumlah dari bangsa-bangsa lain masuk ke dalam tubuh-Mu, yaitu tubuh yang surgawi. Dengan demikian Engkau segera datang menjemput kami di awan-awan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah seluruh sesi atau episode pembahasan doktrin gereja kerajaan dan gereja tubuh Kristus telah kita selesaikan semuanya dalam 9 sesi. Semoga menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan, dan sampai kita bertemu lagi tentunya di sesi pembahasan doktrin dasar iman Kristen yang sangat penting yang berikutnya bersama saya Pendeta Charles Mamora. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.